Halo semuanya, kali ini aku mau mereview sebuah novel yang menurut aku sangat bagus selama aku terjun ke dunia pernovelan. Buku ini berjudul Tulisan Sastra. Penulisnya Kak Tenderlova dengan ISBN 97862390954. Penerbitnya Kak Lawrence Publishing dengan jumlah halaman yang kurang lebih 345 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm, diterbitkan atau dicetak pada tanggal 1 Juli 2020, berkategorikan fiksi. Seperti judulnya, novel ini berfokus pada salah satu tokoh bernama Sastra. Kata penulisnya sendiri atau Kak Tenderlova, ia terinspirasi dari idol K-pop. Mungkin aku kurang suka sama K-pop, tapi karena kata-kata yang menurut aku bijak dalam novel ini, aku memutuskan untuk membacanya. Baik, saya akan membacakan sinopsis dari novel ini. Sastra, berapa lama manusia mampu bertahan seorang diri dalam kegelapan, tertatih tanpa harapan, terkoyak atas takdir yang tak berperasaan. Sastra, berapa lama manusia mampu melupakan luka berjejak tanpa suara, dirundung perih menyiksa, dihantam pilu yang menderu. Seingatku, semalam aku menangis tanpa suara, hanya untuk mengenangmu yang kini entah berada di mana. Sepekan, 2 pekan, ke arah mana aku harus mengais jejakmu? Ke arah mana agar aku mampu berlari memelukmu? Sastra, kemana arah jalan untuk kembali menemukanmu? Baik, kita masuk ke reviewnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa novel ini berfokus pada seorang Sastra, si tokoh utama. Tentang Sastra dan keluarganya, teman-temannya, pacarnya, dan dunia yang dia suka. Sastra merupakan anak tengah di keluarganya. Menjadi seorang penengah biasanya memiliki sifat campuran. Dewasa jika bersama adik-adiknya, dan menjadi kekanakan jika bersama kakak dan orang tuanya. Dari novel ini aku belajar banyak banget tentang kehidupan, apalagi sosok bapak yang bijak dan menjadi motivator bagi anak-anaknya. Bapak yang selalu mengajak anak-anaknya berbincang di depan teras sambil minum kopi. Novel ini mengajarkan bahwa hidup itu nggak selalu harus wah. Cukup jadi diri sendiri itu sudah hebat. Perkataan bapak yang sangat memotivasi aku untuk lebih menerima diri dan minta maaf ke diri sendiri karena sudah memaksakan banyak hal. Di novel ini juga aku merasakan hangatnya sebuah keluarga. Sastra memiliki ke-6 saudara yang masing-masing memiliki cirinya masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan yang semua itu bisa jadi sarana untuk saling melengkapi. Kayaknya seru ya kalau keluarga Sastra ada di dunia nyata. Yang aku suka dari novel ini itu yang pertama, gaya bahasa yang sangat mudah dimengerti. Novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti sama pembacanya. Kata-katanya yang mudah dimengerti membuat aku suka sama novel ini. Yang kedua, tokohnya yang sangat mencuri perhatian. Aku suka banget sama tokoh bapak yang sangat bijaksana dan sangat memperhatikan anak-anaknya. Semacam bapak idaman semua anak. Dan juga sama saudara-saudaranya Sastra. Walaupun seperti saudara pada umumnya, tetapi mereka mampu mengayomi saudara-saudaranya. Bang Tama, anak pertama yang punya rasa tanggung jawab yang gak main-main dan bisa menjadi panutan buat adik-adiknya. Hal itu ia dapatkan karena perkataan bapak bahwa laki-laki harus punya rasa tanggung jawab. Bahkan dari hal yang paling sepele, contohnya habisin makanan yang sudah kita taruh di piring, bilang maaf kalau punya salah, karena bukan karena menjadi yang paling besar lantas akan benar. Minimal tanggung jawab sama diri sendiri. Selanjutnya ada Kak Eros, yang juga merupakan kakak tertua yang sangat bijaksana ketika adik-adiknya berulah. Dia nasihatin adik-adiknya dengan bilang, kekerasan itu bukan cuma bikin orang lain rugi, tapi kamu juga. Kamu tahu kenapa manusia punya otak? Itu buat mikir, bukan cuma jadi isi kepala aja. Pura-pura bodoh di depan orang gak akan buat kamu beneran bodoh. Bang Jovan, kakak ketiga Sastra yang katanya ganteng banget, tapi sayangnya playboy. Tapi jangan sangka, Bang Jovan pernah ngomong gini sama Sastra. Hidup memang seperti itu Sastra. Pasang dan surut itu suatu hal yang pasti.
serupa roda yang berputar. Fase-fase yang akan kamu lalui itu bukan untuk membuat kamu berhenti, tapi membuat kamu belajar banyak hal sampai kamu tiba di tempat tujuan kamu. Nikmati aja prosesnya, dan jangan lupa bersyukur. Selanjutnya ada Adinata atau yang biasa dipanggil Mas Nana, adik pertama sastra. Nana anaknya nggak nego-nego, anteng banget dia ceritanya, jago masak juga, dan biasa bantuin mama di dapur. Karena sesuatu hal, Nana jadi anak kesayangannya sastra. Adik kedua sastra itu Ceta, yang terakhir bernama Jaya. Masuk ke bagian 3, pesan moral yang terkandung. Yang pertama, menjadi orang baik. Bapak pernah bilang ke sastra bahwa, abang ingat gak? Dulu bapak pernah bilang, abang gak perlu jadi dokter atau menteri cuma buat kelihatan hebat dan keren. Cukup jadi orang yang paling wangi sekabupaten aja udah keren. Hidup itu seumpama jalan yang harus kita lewati, bang. Pada akhirnya, kita akan berhenti berjalan dan sampai ke tempat tujuan. Tapi dalam perjalanan yang panjang itu, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada berbagai macam rintangan yang harus kita lalui. Perjalanan itu membuat kita mempunyai 2 pilihan. Abang mau meninggalkan jejak wangi untuk dikagumi orang-orang, atau jejak busuk yang merugikan mereka. Yang kedua, kadang cukup adalah pilihan terbaik. Bagi sastra, yang lebih baik itu tidak pernah benar-benar ada. Manusia terlalu serakah untuk mencari lebih, padahal mensyukuri apa yang ada jauh lebih baik ketimbang menginginkan lebih. Yang ketiga, petuah Pak Suyadi atau Bapak. Bapak pernah bilang ke Bang Tama, setiap perempuan itu surga Tama, dan hatinya persis seperti tahu mentah, lembut dan adem di perut. Tapi kalau kamu jatuhkan begitu saja ke lantai, dia pasti ambiar. Kamu mungkin bisa olah tahu mentah itu menjadi segumpal bakwan, tapi selamanya bakwan itu tidak akan pernah kembali menjadi tahu mentah. Maka itu jaga perasaan perempuan baik-baik. Jangan pernah dihancurkan hanya karena kamu punya kesempatan. Kesimpulannya, gimana? Tertarik kan untuk baca novel tulisan sastra? Pokoknya keren deh. Apalagi endingnya yang sangat gak bisa ditebak. Setelah selesai membaca ini pun, kamu gak akan pernah bisa melupakan sosok sastra dan keluarganya. So, jangan lupa dibaca ya. Thanks. And thanks for watching.